Vlogs, balik lagi di channel aku. Kalau biasanya di vlog sebelumnya aku jalan-jalan ataupun nunjukin selain traveling ketika aku mudik, review sesuatu atau mungkin makan sesuatu gitu. Nah, kali ini berbeda. Mungkin murni aku hanya sekedar ngobrol santai aja sama kalian dan menjelaskan satu topik yang saat ini lagi diperbincangkan. Kenapa? Karena ini relate banget sama keadaan dan kondisi kita saat ini, yang Indonesia belum benar-benar pulih dan belum benar-benar normal. Nah, akhirnya muncullah satu topik yang selalu jadi pembahasan dan selalu jadi impian, khususnya masyarakat Indonesia. Satu topik ini sih relate juga dengan diriku. Secara ya, aku memang sementara ini seorang karyawan atau staff di suatu perusahaan swasta, dan aku bangga banget. Aku juga sering banget posting produknya di IG aku karena memang aku bahagia dan bangga di PT tersebut atau brand tersebut. Cuman semakin kesini kok semakin banyak ya yang impiannya itu menjadi YouTuber atau content creator. Nah, aku akan bahas kenapa sih content creator atau YouTuber itu dikejar-kejar dan diinginkan oleh khalayak luas di Indonesia, dan kenapa patut kita perjuangkan selama algoritma YouTube itu masih tetap dan bisa kita jadikan pegangan hidup atau bisa diharapkan lah ya selama 2-3 tahun ke depan. Ada 5 poin yang aku rangkum. Yang pertama adalah karena selain angka pengangguran kita di Indonesia ini tinggi, akhirnya salah satu kemudahannya atau hal yang menarik adalah kalian tidak perlu apply sana sini atau ribet melamar pekerjaan. Aku nggak bilang melamar pekerjaan itu susah atau ribet, tapi aku juga nggak bilang itu nggak mudah, karena kadang udah melamar selama 2 tahap, administrasi lolos, interview hard lolos, but interview user kita kalah atau kita gagal, belum lolos, belum rezekinya. Nah, kalau di YouTube ini lagi-lagi kita nggak perlu apply, tapi berarti kita harus melewati berbagai prosedur, dan itu sistem dari YouTube. Jadi berarti kadang kita takut melawan seseorang, namun kita bisa dan ngerasa kalau ngelawan sistem atau melakukan prosedur sesuai sistem itu menjadi challenge atau game tersendiri. Itu yang pertama, karena yang ibarat kita tuh melamarnya ke YouTube, bukan melamar ke sebuah perusahaan yang pasti ada user dan HRD. Yang kedua, relate sama nomor 1. Jadi kalian nggak perlu interview sama HRD kalau untuk jadi YouTuber atau content creator. Nah, itu dia. Kalau aku nggak bilang HRD itu mengerikan, no, karena HRD itu pekerjaan yang oke banget dan aku sempet pingin jadi HRD. Tapi kan ada sebagian orang yang merasa dirinya tuh nggak welcome atau nggak pede gitu berbicara di depan HRD. Karena kan kadang kita punya tekanan batin atau psikis sendiri. Sebenarnya HRD-nya baik, sebenarnya itu cuma pertanyaan dan kita cuma introduction biasa. Tapi sebagian orang ada yang dia nggak bisa mengutarakan dan berbicara dengan fasih apa yang ada di hatinya atau isi hatinya di depan HRD kayak gitu. Lanjut ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini benar-benar relate sama sebagian orang yang sudah melaksanakan atau kerja bertahun-tahun ya, yang merasa kok aku ngerasa kerjaan atau mencari pundi-pundi rezekiku nih terbatas atau terhalang oleh waktu. Nah, kalau kalian jadi YouTuber atau content creator, lagi-lagi itu nggak terbatas oleh waktu. Tapi nggak terbatas oleh waktu, bisa lah aja kalian malah lebih panjang waktunya. Tapi percayalah guys atau teman-temanku, kita sejatinya sebagai manusia ketika dibatasi oleh waktu secara formal, aku bilang secara formal ya, dan kalian merasa ada bos di atasnya, ada strata di atasnya, itu kadang psikis kita akan tertekan sendiri atau ada tanggungan atau beban tersendiri. Sedangkan kalau kita meskipun kerja 10 jam, 12 jam untuk bisnis kita sendiri, untuk konten kita sendiri, karena itu kembali ke diri kita dan gak terpaut oleh orang lain atau bosnya ini adalah sistem atau YouTube, itu lebih feel free dan lebih enak. Itu sih mayoritas secara psikis maupun secara riset sementara ini. Tapi kalau untuk secara mendalam, karena aku bukan badan statistik nasional atau badan BPS gitu, aku nggak bisa menjalankan ini 100%. No, ini secara mayoritas dan secara psikis aja yang aku bahas.
Dan yang keempat, lagi-lagi kita tidak terbatasi ruang dan waktu secara formal. Kalau tadi waktu udah dibahas, nah maksudnya ruang ini apa? Nah, kita tidak dikelompokkan atau kita tidak dibatasi oleh gini. Kalau ini nggak untuk semua orang ya, karena ada sebagian orang yang dia merasa aman dan secure ketika dia punya atasan dan bisa diperintah. Ada sebagian orang yang nggak bisa diperintah. Nah, sebagian orang besar yang merasa dirinya ingin freedom atau bebas. Nah, konten kreator dan YouTuber inilah salah satu pilihan yang tepat. Dan yang terakhir, ini berkaitan banget dengan kebutuhan hidup dan juga masa depan kita ke depan. Kalau yang kelima ini, yang terakhir, ketika kalian sudah monetize dan konten karier banyak subscriber dan juga penggemarnya, percayalah, ketika sudah monetize selama 1-2 tahun dan channelnya berkembang, fee, salary, atau gaji dari YouTube itu bisa berkali-kali lipat dari gaji kalian ketika jadi pegawai biasa. Tapi aku nggak bilang ketika kalian jadi direktur, kalian jadi komisaris. Itu level up yang tidak bisa disamakan oleh YouTuber pemula. Oke, sampai jumpa di lain waktu ketika kalian merasa, oke kak, tapi jadi YouTuber itu tidak semudah yang kakak bayangkan dan kakak obrolkan gitu. Bener, karena aku yakin gak semua orang juga bisa bicara di depan kamera. Tapi lagi-lagi, jadi YouTuber atau content creator itu gak cuma ngomong di depan kamera. Kalian bisa mengembangkan kreativitas kalian sendiri, menjadi karakter kalian sendiri untuk bisa sukses di YouTube ataupun di sosial media lain. Bye-bye, salam dari Dina, dan jangan lupa subscribe dan juga komen di bawah, nyatakan pendapat kalian tentang 5 opiniku atau 5 poin yang udah kurangkum tadi. Dan jangan lupa share video ini ketika kalian merasa video ini bermanfaat. Dadah, bye-bye.